Tadi bukan saya marah-marah kepada anak seminari, enggak. Saya hanya memberikan suatu gambaran bahwa berkhotbah di sini juga saya mengkhotbahi anak-anak seminari. Supaya Anda tahu, saya juga berhadapan dengan para seminaris, dan saya juga dengan segala kerendahan hati, saya dan para staf di seminari memohon dukungan Anda, bukan hanya membantu kami dalam segi finansial, durasi, tetapi juga dukungan doa. Karena di tempat ini dididik, dilatih, dibimbing para calon-calon imam dan calon-calon pemimpin di masa depan. Dukungan Anda, doa Anda sangat kami harapkan untuk mendukung kami, para romo, para frater, yang dipercaya oleh Bapak Uskup mendampingi para seminaris dan anak-anak asrama. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pada hari Minggu ini. Dan sebelumnya saya memberitahu di Palangkaraya hujan deras, semoga tidak ada gangguan sinyal atau apa saja. Saudara-saudari, tema misa pada hari Minggu ini berakar di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita semua sungguh yakin, percaya kepada kasih Tuhan? Kenyataannya dalam hidup, kita sering lalai dan jatuh ke dalam kesalahan dan dosa yang sama. Marilah kita hening sejenak, menyadari terkadang kita belum sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus Kristus yang sejati. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengar, terutama tentunya dari bacaan kedua, surat Rasul Yakobus, dan juga dari bacaan Injil Markus, ada satu kata, mengerikan. Mengerikan, benar-benar. Bagaimana tidak? Rasul Yakobus, ini Rasul Yakobus, saudara-saudari, bukan Romulus yang mengatakan, hei kamu orang-orang kaya menangis dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Waduh, emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari sedang berakhir, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena kamu telah menahan upah para buruh dan seterusnya. Dan yang mengerikan lagi, apa yang dikatakan oleh Injil Markus? Waduh. Perhatikan saudara-saudari. Dan jika tanganmu menyesatkan, engkau penggalah. Jika kakimu membuat engkau tersesat, potonglah. Dan seterusnya, matamu cungkilah. Mengerikan saudara-saudari. Bacaan hari ini mengerikan. Maka saya tadi berkata kepada Anda, tema misa hari Minggu ini adalah berakar di dalam Tuhan. Saudara-saudari, saat saya membaca bacaan hari Minggu tanggal 26 September ini, saat saya merenungkannya, muncul ide pemikiran dalam diri saya untuk memilih tema ini, tema berakar di dalam Tuhan. Kalau seseorang itu berakar di dalam Tuhan, bayangkannya akar. Akar, berakar. Berakar itu berarti kuat, saudara-saudari.
Bayangkan sebuah pohon yang akarnya tidak kuat, mudah roboh dan lain sebagainya. Berakar berarti kokoh, tertanam kuat dan mencengkram bumi ini. Dan kalau berakar di dalam Tuhan berarti kokoh kuat di dalam Tuhan. So, pelanggaran-pelanggaran, kesalahan, dosa ada, tetapi tidak membuat orang itu benar-benar jatuh ke dalam kebinasaan. Ada karena tidak ada manusia yang sempurna, saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudari, mungkin sebagai orang beriman, kalau Anda mendengar bacaan pada hari ini, Anda berpikir, atau sebagai manusia saya katakan demikian, jelas kita semua manusia, pasti Anda berpikir demikian. Betapa susahnya menjadi pengikut Tuhan. Saya pernah mengatakan kepada Anda, mengulang lagi, kalau mudah mendapatkan, kalau pekerjaan itu mudah kita lakukan, tindakan-tindakan itu mudah, hadiahnya itu saudara-saudara kipas angin, blender, sisir, sandal jepit, saudara-saudari. Tetapi kalau segala sesuatu yang sulit, sesuatu yang benar-benar penuh tantangan, benar-benar penuh penderitaan untuk mencapainya, hadiahnya surga, saudara-saudari. Kita mendapat surga. Anda milih mana? Ayo adik-adik seminaris. Milih mana? Dapat blender, kipas angin, atau masuk surga? Ini masalahnya. Nah, makanya jangan melanggar. Hobi melanggar ini. Ini saya sedikit nyinggung di YouTube nih, dengar semua. Manis-manis. Di depan Romo manis. Di belakang? Enggak ya? Amin? Amin? Yang benar. Nah, saudara-saudari, ini intermezzo, saudara, karena saya berkhotbah juga kepada anak seminaris. Jadi sekali-kali saya bukan hanya mengkhotbahi Anda, tapi mengkhotbahi anak-anak seminaris. Biar mereka, Anda juga tahu, anak perjuangan para Romo di seminari. Tereng. Romo itu di seminari, merangkap Romo, security, bapak, ibu, dan lain sebagainya. Capek. Saudara-saudari, saya nggak curhat. Saya hanya cerita supaya anak-anak seminari ini tahu bahwa beban tanggung jawab seorang Romo itu tidak mudah di seminari. Mengerti? Karena di tempat ini dididik calon-calon imam masa depan. Ayo dengarkan. Di tempat ini dididik calon imam masa depan. Saudara-saudari, dari tempat saya berdiri ini saya memandang anak-anak seminari ini. Orang wajahnya kadang-kadang juga nggak jelas, saudara-saudari. Nah, nggak apa-apa, ini intermezzo sedikit. Nah, yang saya mau katakan kepada Anda, saudara-saudari, berakar di dalam Tuhan adalah memiliki keyakinan bahwa saya hidup berdasarkan iman. So, jadi kelemahan manusiawi bisa diatasi. Maka saya tidak percaya, ada istilah, saya sudah kecanduan Romo, bohong. Saya tidak percaya. Jadi kalau ada seorang itu melakukan kesalahan, dosa, saya sudah kecanduan. Saya tidak percaya. Karena apa? Malas. Saudara-saudara. Tekad yang kuat itu, tekad yang kuat, yakin berakar pada dirinya sendiri, pada Tuhan, pada keyakinan hidupnya akan bisa mengatasi kelemahan-kelemahannya. Begitu, saudara-saudara yang terkasih. Termasuk umat. Saya mau mengatakan kepada Anda, teruslah berjuang di dalam Tuhan. Ah, Romo ini teriak-teriak. Tidak, saya bukan teriak-teriak. Saya justru mengingatkan Anda dengan penuh semangat ini, berakar di dalam Tuhan itu memang sakit. Saya tadi mengatakan kalau gampang hadiahnya itu sederhana. Tapi kalau sulit hadiahnya, wow. Surga, saudara-saudara yang terkasih. Tadi Rasul Yakobus mengatakan kan, Anda boleh bekerja mati-matian, Anda berjuang. Bahkan pengkhotbah mengatakan semua yang ada di sia-sia. Kalau kita tidak tahu arti sebenarnya untuk apa kita hidup. Untuk apa sih kita hidup ini di dunia? Apakah mau mengejar kekayaan, mengejar pangkat, jabatan? Boleh Anda bekerja mati-matian, boleh Anda mencari pangkat, boleh Anda menimbun kekayaan, boleh. Tetapi apakah harta Anda daripada kekayaan itu? Apakah harta Anda, diri Anda, hati Anda ditujukan kepada Tuhan? Ini masalahnya. Karena kalau kita mati, kita tidak membawa itu semua, saudara-saudara. Hello. Tidak bawa. Nggak ada. Di surga nanti, posisi di hadapan Tuhan itu menurut level strata S1, S2, S3. Nggak ada di hadapan Tuhan itu. Hei, kamu selama di dunia, rekening bankmu berapa? Kalau rekeningnya sedikit, minggir. Nggak ada. Rekening uang kita nggak laku di surga, bro. Sis, hello. Nggak laku.
Tidak laku, saudara. Romo ini iya. Tidak laku, saudara-saudara yang terkasih. Yang laku apa? Yang laku adalah budi pekerti Anda, iman Anda selama di dunia ini. Ingat, dalam pengadilan terakhir Yesus mengatakan, di sebelah kanan ada domba, sebelah kiri babi. Apa sebelah kiri? Kambing. Domba dan kambing. Tengah-tengah onta. Enggak. Artinya saudara-saudara yang terkasih udah dipisah. Loh. Satu di kanan, satu di kiri. Tuhan, kapan kami ini kok berbuat baik? Pada saat engkau berbuat baik, menolong orang yang miskin, memberikan makan orang yang tidak bisa makan dan lain sebagainya, engkau telah menolong aku. Pada saat engkau menolak orang yang paling hina ini, engkau juga menolak aku. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus itu luar biasa sudah memberikan pengajaran untuk kita. Kalau kita punya telinga, mendengarlah, resapilah, dan lakukan itu dalam hidup. Berakarlah di dalam Tuhan, saudara-saudari. Jangan silau, jangan iri kalau tetanggamu tambah kaya. Pertanyaannya adalah, jangan iri pada mereka yang tambah luar biasa kekayaannya. Jangan sewot, jangan iri, jangan bersungut-sungut, jangan marah karena orang lain lebih hebat. Bersyukurlah, tetapi berjuanglah meniru orang yang semakin kaya, semakin hatinya baik. Semakin pangkatnya tinggi, semakin hatinya baik. Semakin tinggi posisinya, semakin merendah. Karena tahu, di atas langit masih ada langit. Sehebat apapun manusia, Tuhan itu lebih luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau mengatakan kepada Anda, di dunia ini apa sih yang kita cari? Saya sendiri berjuang selama jadi Romo selama 24 tahun ini semakin menyadari. Semakin lama saya menjadi Romo, semakin saya menyadari bahwa saya banyak sekali kekurangan. Semakin saya menyadari. Semakin banyak ilmu yang saya pelajari. Begini-begini saya juga belajar kemana-mana, saudara-saudari. Ke desa-desa, ke RT-RT. Saya juga belajar. Ke luar negeri belajar. Tetapi semakin saya mempelajari banyak hal, semakin saya menyadari. Ternyata semakin banyak hal saya tidak tahu. Jadi apa sih yang kita banggakan? Pangkat kita? Status kita? Kekayaan kita? Kepintaran kita? Apakah itu yang kita banggakan? Tidak! Di hadapan Tuhan, budi baikmu, budi pengertimu, kesabaranmu, kerendahan hatimu, kelemah lembutanmu, itu di hadapan Tuhan, saudara-saudari. Bukan kesombongan kita. Bukan kehebatan kita. Saya semakin menyadari, rendah hati. Saudara-saudari, penyakitnya, terutama ini sekarang saya mengkhotbahi para Romo, semoga para Romo ada yang mendengar ya. Khotbahnya para Romo adalah, kelemahannya para Romo adalah merasa diri benar. Umat salah. Romo benar, seminaris salah. Memang salah. Enggak. Tapi saya mau mengatakan kepada Anda, saudara-saudara yang terkasih, karena kami Romo juga harus bertobat. Saya kadang-kadang, saya juga harus bertobat. Ini loh, Romo Lulus Widodo ini harus bertobat. Karena apa? Kadang-kadang saya juga merasa diri benar. Merasa diri benar ini berbahaya. Karena kalau kita merasa diri benar, kita menganggap orang lain salah. Sehingga segala tingkah laku kita membenarkan. Kita begini, kita benarkan. Saya marah, saya benar karena saya harus marah. Saya begini, saya keras, begini dan lain sebagainya. Saya sendiri lupa, kita semua lupa pada saat kita melakukan kebenaran itu. Banyak orang disakiti karena kebenaran itu, saudara-saudari. Tetapi yang benar adalah, yang betul, yang benar adalah bagaimana kita bijaksana di dalam menghadapi sesuatu. Bijaksana, bukan bijak sini. Saudara-saudara yang terkasih, saya ajak Anda berjuang untuk berakar di dalam Tuhan. Amin. Berakar di dalam Tuhan. Semoga hari Minggu ini Anda semakin dikuatkan. Untuk apa? Menjadi tangguh. Menjadi pribadi yang luar biasa. Berakar di dalam Tuhan. Kalau Anda berakar di dalam Tuhan, ada badai seperti apapun, ada kesulitan seperti apapun, Anda bertahan di dalam hidup. Para seminaris, anak-anak asrama, saya berkhotbah didengarkan oleh umat. Anda berada di asrama, Anda tinggal di seminari ini. Saya tahu tidak mudah. Saya tahu tidak mudah. Saya jarang mengkhotbahi anak seminari biar umat mendengar. Ini sekarang umat mendengar. Orang tua kalian mungkin yang di kampung-kampung sana mungkin mendengar. Yang ikut kalau nggak ke ladang. Nah, dengar. Saya berkhotbah nih, umat mendengar. Karena mereka juga yang menghidupi Anda. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Saya mengerti kesulitan Anda untuk beradaptasi. Saya mengerti kebiasaan Anda sebelum masuk asrama ini.
mungkin dulu merokok, mungkin dulu minum, dan lain sebagainya. Tapi hentikan sekarang. Amin. Anda harus masuk dalam aturan main seminari. Saya sengaja berkhotbah biar didengar di YouTube. Dengarkan itu. Jadi tidak salah seorang pastor menegur Anda. Dan saya tidak percaya ada istilah kecanduan. Tidak percaya. Yang ada adalah malas. Malas untuk menjadi baik. Itu yang saya tahu. Dan tidak usah sembunyi-sembunyi. Sengaja saya khotbah nih di YouTube. Tidak usah sembunyi-sembunyi. Karena pasti ketahuan. Jelas. Dan di YouTube ini juga dimisah dalam itu saya mengatakan kepada Anda. Kalau memang tidak bisa ikut aturan main dengan jantan, Romo, saya pulang saja. Itu. Tidak ada yang minta-minta kalian tinggal di sini. Jelas? Kalau Anda tinggal di sini, saya Romo Lulus, Romo Roman, Romo Sigit, frater kami semua layani Anda. Sungguh-sungguh. Ikuti aturan main. Membohongi staf tidak ada gunanya. Bersembunyi-sembunyi tidak ada gunanya. Pasti ketahuan. Saudara-saudari, mohon maaf. Saya berkhotbah di depan Anda supaya Anda tahu bahwa beginilah situasi seminari. Dan saya katakan kepada Anda bukan untuk memalukan siapa-siapa. Inilah. Jadi kami mohon doa Anda agar di tempat ini benar-benar tercetak pribadi-pribadi imam, pemimpin-pemimpin masa depan yang luar biasa. Amin. Lihat, orang mau kok cerita itu di YouTube. Saya tidak merasa malu. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Anda tidak hanya menyumbang untuk para seminari. Anda tidak hanya menyokong dari segi finansial. Tetapi doa Anda agar di sini muncul seminaris-seminaris yang luar biasa. Yang bukan munafik. Pura-pura baik, tapi tidak baik. Tapi benar-benar baik. Amin. Khotbah saya sekaligus nasihat untuk Anda. Sekaligus instruksi untuk Anda. Hello. Jelas? Amin. Terima kasih saudara-saudari. Dukung kami ya. Tuhan memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda, dukungan Anda kepada kami dari Seminari Raja Damai atau Seminari Rex Pacis Palangkaraya. Kita berjumpa kembali Jumat depan. Pada saat Jumat pertama kita berjumpa kembali. Kita akan berdoa koronka, misa Jumat pertama dan juga kereman ilahi. Sekaligus kita beradorasi bersama. Dan kami karena di Palangkaraya sudah dilakukan sosialisasi TP yang baru. Kami di seminari juga akan mencoba memakai itu. Dan saya juga akan berusaha nanti di Jumat depan untuk memakai TPE yang baru. Karena sudah disosialisasikan, dicoba diterapkan, dan saya akan pakai. Mungkin di Jawa dan sekitarnya mungkin juga sudah dipakai. Yang berikutnya, sekali lagi terima kasih. Tadi bukan saya marah-marah kepada anak seminari, enggak. Saya hanya memberikan suatu gambaran bahwa berkhotbah di sini juga saya mengkhotbahi anak-anak seminari. Supaya Anda tahu, saya juga berhadapan dengan para seminaris, dan saya juga dengan segala kerendahan hati, saya dan para staf di seminari memohon dukungan Anda, bukan hanya membantu kami dalam segi finansial, dorasi, tetapi juga dukungan doa. Karena di tempat ini dididik, dilatih, dibina para calon-calon imam dan calon-calon pemimpin di masa depan. Dukungan Anda, doa Anda sangat kami harapkan untuk mendukung kami, para romo, para frater, yang dipercaya oleh Bapak Uskup mendampingi para seminaris dan anak-anak asrama. Terima kasih, Tuhan berkati, berkah dalam. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, niat baik kita, rencana kita, pekerjaan kita, pelayanan kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu sudah selesai. Pergilah, kita diutus.